Indonesia, di Malaysia sama sahaja. Yang membuat hati kita baik itu bukan dari mana kamu berasal ya. Kalau udah dengar Indonesia itu adalah, bukan tak semua, okey, adalah yang macam anggap rendah kan. Tapi tak, sebenarnya tak salah. Itu udah jadi kebiasaan kan. Kita pun tak di dalam posisi dia orang. So kalau dia orang anggap orang Indonesia itu semua bibi, nak kata apa ya kan? Bibi ataupun cleaner itu pun pekerjaan halal kan. So saya tak jadilah masalah. Jadi dia orang masih sopan, kita pun sopan. So kalau kawan-kawan semua itu, kalau kita saling menghargai orang, insya Allah pun orang-orang akan menghargai kita. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar kamu semua guys? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada ya. Oke guys, di vlog kali ini saya nak jawab 3 pertanyaan netizen dekat luar sana yang menanyakan kepada saya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lain sudah saya jawab di komen section ya. Tapi yang 3 ini saya nak buat video untuk sharekan kepada kawan-kawan semua yang di luar sana, supaya tak misunderstanding, supaya lebih paham sebenarnya apa yang berlaku. Okay, so ada 3 pertanyaan daripada mereka. Bahawasanya kenapa kamu kamu puji-puji Malaysia? Yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu buat culture shock in Malaysia? Dan yang ketiga, kenapa kamu ajarkan anak-anak kamu dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu? Kenapa tak ajarkan dalam bahasa Indonesia? Okay, so ini saya nak sharekan kepada kamu semua, kita semua. So, untuk kamu semua, tetap stay tune terus ya guys di vlog saya, di video saya ini. Minta tolong, jangan di skip. Oke, tetap stay tune guys. Oke guys, yang pertama, pertanyaan itu, tapi saya tak nak sharekan ya siapa orangnya, sebab saya tak nak ada silap paham, tapi cukup saya saja yang tahu ya. Okay, dia cakap kenapa puji Malaysia, kenapa tak puji Indonesia, kenapa tak sharekan kebudayaan Indonesia. Okay, jawapan saya yang pertama, kenapa saya puji Malaysia dan sharekan kebudayaan Malaysia. Okay, selama saya tinggal di Malaysia, banyak hal baik yang saya dapatkan dari Malaysia ya. Saya tak tipu, tak menafikan bahwasanya dari saya yang belum berhijab, sekarang saya dah menikah dekat sini, saya berhijab. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang dapat membawakan kebaikan untuk saya di Malaysia ini. So selain Indonesia negara pertama saya, Malaysia sudah saya anggap sebagai negara kedua saya. Saya sangatlah cinta, sama juga seperti Indonesia, negara saya, sebab anak saya lahir di sini, suami saya lahir di sini, semua anak-anak saya lahir di sini. Banyak kebaikan yang saya dapatkan dekat Malaysia ini. Okay, so saya bukannya puji, tapi memang itu yang berlaku dekat Malaysia. Itu yang berlaku selama saya berada dekat Malaysia ini. Contohnya dia, saya sudah mendapatkan double vaksin, iaitu vaksin 1, vaksin 2 itu saya dapatkan di Malaysia ini. So walaupun saya bukan warga negara Malaysia, kerajaan bagi saya vaksin itu pun sudah sudah saya sangatlah syukuri. So saya merasa selesa tinggal di sini. Lepas tu banyak sangat kebaikan dia. Nanti kalau saya puji Indonesia, ialah negara sendiri mestilah dipuji. Orang akan kata seperti itu. Tapi saya terima saja apa-apa yang dikata netizen dekat luar sana. Saya anggap netizen yang komen menanyakan benda-benda seperti itu karena dia belum tahu siapa kita. Kalau dia sudah tahu siapa kita, lihat video kita yang lama-lama, dia orang akan tahulah. So saya sangat hargai komen-komen dari pada kawan-kawan dekat luar sana, dan terima kasih sudah lihat video saya ini. Itu tadi kenapa saya puji-puji Malaysia ya. So banyak hal baik, banyak kebaikan yang sudah saya dapatkan dekat Malaysia ini. Dan yang kedua, kenapa saya buat culture shock in Malaysia.
Tentu saya buat culture shock in Malaysia sebab saya tinggal di Malaysia sekarang. If I stay in Japan atau Jepang dalam bahasa Indonesia, saya pun mungkin akan membuat culture shock in Japan. Sebab saya tinggal di sinilah, makanya saya buat culture shock in Malaysia. So untuk kamu semua, kalaupun kamu semua yang move on dari Malaysia ke negara lain atau dari Indonesia ke negara lain, kamu pun mungkin akan mendapatkan culture shock yang saya alami sekarang ini. Banyak setiap negara mesti ada culture sendiri yang mungkin membuat kamu merasa terkejut ya, sebab mungkin tak ada culture shock seperti itu di negara saya Indonesia. Okey, itu kenapa saya membuat culture shock in Malaysia. Okey, yang nombor 3, kenapa saya mengajar anak-anak saya dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu di antaranya. Okey, sebab suami saya dari lahir dia memang belajar bahasa Inggeris ya, bahasa dia selalu bahasa Inggeris. So saya pun dia cakap dengan anak-anak saya sudah terbiasa ya dalam bahasa Inggris. So itu macam yang tak tabu lagi dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Melayu pula, kenapa saya bahasa kedua mereka bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia? Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Bukan saya tak nak ajar anak saya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu hampirlah sama, tak adalah susah sangat kan. Cuma hanya saja mungkin intonasinya, logat dia, slang dia itu lain. Okay? So kalau dia nanti sekarang ini, saya tak nak anak saya macam keliru menggunakan terlalu banyak bahasa. Sometimes pun nenek muti dia, mak mertua saya kadang pun ajarkan dalam bahasa kita, iaitu bahasa Malayalam, bahasa suku suami saya. Okay, so saya tak nak rasa macam anak saya tu bingung, confused bahasa mana yang dia nak guna. Okay. Dan kenapa saya bukan tak ajarkan anak saya dalam bahasa Indonesia. Kalau nanti dia balik dekat Indonesia sana, bahasa Indonesia itu hampirlah sama. Dia boleh aja adjust. Kalaupun dia tak tahu, nanti dia boleh tanyalah kepada saya atau kepada saudara mara saya yang ada di Indonesia. Saudara-saudara dia pun dalam bahasa Inggris, sepupu-sepupu dia dari suami saya. Okay, dengan anti ataupun uncle dia dalam bahasa Inggris dia cakap. Dengan bahasa Melayu tu kadang dengan saya atau dengan mak saya kan, dengan adik saya tu dia orang cakap dalam bahasa Melayu lah. Kadang pun saya pun juga cakap dalam bahasa Inggeris sebab saya nak biasakan dia. Kalau dia nanti guna bahasa Indonesia, contohnya saya cakap, cuba Mika ambil celana itu. Celana itu dalam bahasa Melayu adalah seluar. So nanti dia rasa confused, tiba-tiba dia pergi ke sekolah, dia akan cakap, cikgu itu celana saya. Okay, so nanti rasa macam saya tak nak budak-budak lain pun ketawa, walaupun sebenarnya mak dia orang Indonesia. Tapi zaman sekarang ini memang zaman banyak benda-benda macam bullying ya. Saya tak nak anak saya nanti pun kena bully sebab dia gunakan bahasa yang mereka tak faham seperti itu. So bukannya saya tak nak ajar anak saya dalam bahasa Indonesia, tapi memang lagi penting dia tahu bahasa Melayu dan Inggeris di sini daripada Indonesia. Okay, itu tadi tiga pertanyaan yang perlu saya sharekan kepada kamu semua supaya apa yang kita sebagai rakyat Indonesia ataupun Malaysia kenalah berfikiran positif, supaya kalau kita berfikiran positif, apa yang datang kepada kita pun insya-Allah selalu positif. Orang-orang di sekeliling kita pun akan menjadi positif kalau kita selalu berfikiran positif. Okey, namun saya tak marah kawan-kawan yang banyak pertanyaan kepada saya. Saya anggap itu sebagai itulah konsekuensinya ya di dunia YouTube ini. Selagi
pertanyaan daripada kawan-kawan semua itu masih sopan, masih elok, saya akan menanggapinya. Insya Allah kalau saya sempat memang saya akan jawab. Tapi kadang ada terlepas, saya minta maaf, belum ada jawab, masukan, kritikan daripada kawan-kawan semua saya akan itu jadi menjadikan semangat untuk saya. Kritikan daripada kamu itu pun boleh dapat membuat channel saya, menjadikan diri saya lagi baiklah ke depannya. Saya tak kata pun itu hater atau apa, saya tak kata. Bagi saya kalau dia orang komen dekat video saya dan that's why dia orang masih ada masa untuk memperhatikan saya pun, saya sudah alhamdulillah. Dan tanpa kalian semua, tanpa subscriber semua, siapalah yang nak lihat video saya. Hanya saja kita mestilah berpikir positif. Di Indonesia, di Malaysia sama sahaja. Yang membuat hati kita baik itu bukan dari mana kamu berasal ya. Di Indonesia dan Malaysia ya, mungkin ada yang kurang pandai, ada yang pandai, ada yang cerdik, sama saja. Tapi kebanyakan mungkin yang datang sini kerja cleaner, kerja bibi, jadi seorang yang macam orang kalau udah dengar Indonesia itu adalah, bukan tak semua, adalah yang macam anggap rendah kan. Tapi sebenarnya tak salah, itu udah jadi kebiasaan kan. Kita pun tak di dalam posisi dia orang. So kalau dia orang anggap orang Indonesia itu semua bibi, nak kata apa ya kan? Bibi ataupun cleaner itu pun pekerjaan halal kan. So saya tak jadi masalah. Jadi dia orang masih sopan, kita pun sopan. So kalau kawan-kawan semua, kalau kita saling menghargai orang, insya Allah pun orang-orang akan menghargai kita. Itu tadi pesan dari saya. Terima kasih ya guys yang sudah lihat video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah banyak support Culture Shock saya yang pertama. Sudah 20,000 orang yang tengok, Masya Allah, alhamdulillah. Semua mostly kebanyakan orang Malaysia yang support saya. Thank you so much guys, you are awesome, you are the best. Sampai di sini dulu video dari saya. Saya sudah menjawab 3 pertanyaan yang menurut saya perlu saya sharekan kepada kamu semua ya. Thank you so much for watching ya guys. Always stay happy and stay positive ya guys ya. Bye bye. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye. Stay at home.